Shalom Godly Family yang terkasih. Mari kita kembali nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan pada hari ini dari Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudara, ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita itu cenderung mencari penyebab di luar diri kita. Kita menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, bahkan kadang menyalahkan hasutan iblis. Namun Yakobus memberikan diagnosis yang berbeda. Dikatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Perhatikan di sini, Yakobus bahkan tidak menyebut setan di ayat ini. Bukan karena iblis atau setan itu tidak ada, bukan karena godaan dari luar tidak nyata. Tetapi karena Yakobus ingin menunjukkan bahwa masalah terbesar kita seringkali bukan apa yang ada di luar kita, melainkan apa yang ada di dalam kita. Inilah sebuah kebenaran yang mungkin sulit kita terima. Bahwa iblis dengan usahanya memang terus menggoda, tetapi seringkali ia tidak perlu bekerja terlalu keras karena hati manusia sudah menyediakan bahan bakarnya terlebih dahulu. Bayangkan sebuah percikan api kecil. Percikan itu hanya akan menjadi kebakaran besar jika ada bahan yang mudah terbakar di sekitarnya. Demikian juga dengan godaan. Godaan dari luar tidak akan memiliki kekuatan yang sebesar itu jika tidak menemukan sesuatu di dalam hati kita yang meresponsnya. Yakobus menggambarkan semua ini sebagai sebuah proses di mana keinginan itu menghasilkan godaan, terus godaan menghasilkan dosa, dan dosa yang bertumbuh atau dibuahi itu menghasilkan maut. Nah, Godly Family yang terkasih, menarik sekali bahwa proses yang Yakobus gambarkan ini bermula dari sesuatu yang tampak kecil, yaitu keinginan. Karena dosa hampir tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang bangun pagi tiba-tiba berkata, hari ini saya mau menghancurkan pernikahan saya. Hari ini saya akan merusak pelayanan saya. Hari ini saya akan menjauh dari Tuhan. Tidak demikian. Semuanya biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang dibiarkan bertumbuh tanpa pengawasan. Ketika kita sedikit iri hati, sedikit kesombongan, sedikit kepahitan, sedikit kompromi, sedikit tidak memaafkan, dan sebagainya. Seperti akar pohon yang tumbuh diam-diam di dalam tanah, awalnya tidak terlihat, namun tahun demi tahun akar itu akan meretakkan fondasi rumah yang mungkin kelihatan kokoh. Demikian pula dosa bekerja dalam hati manusia. Karena itu Yakobus mengajak kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Seringkali kita terlalu sibuk memerangi musuh di luar sehingga lupa untuk memeriksa kondisi hati kita sendiri. Padahal peperangan terbesar iman bukan selalu melawan dunia di sekitar kita, melainkan melawan keinginan-keinginan daging yang masih tinggal di dalam diri kita ini. Nah, kabar baiknya adalah Injil tidak hanya bicara tentang pengampunan dosa yang sudah kita terima, tetapi Injil juga bicara tentang Allah Roh Kudus yang senantiasa bekerja mengintervensi perbuatan atau tingkah laku kita. Karena itu di dalam anugerah Allah, sebenarnya kita bisa dan mampu untuk berjuang melawan keinginan daging. Cuman pertanyaannya adalah apakah kita siap dan mau berjuang? Selamat merefleksikan ulang bagaimana kecenderungan hati kita selama ini, dan mulailah belajar mengikuti pimpinan roh, bukan mengikuti keinginan daging. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang mau untuk belajar mengikuti kehendak-Mu, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa belajar untuk berjuang melawan keinginan daging. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.